Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat war rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh fa afdalu salawatihi wa atammu taslimatihi ala hadzal nabiyyil karim alladhi qad addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah fatarakana ala nahjatin bayda'a lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-14 dalam majlis kajian akidah yang biasa kita lakukan menjelang atau habis usai melakukan sholat subuh secara live atau secara online. Mudah-mudahan hari ini akan segera kita mulai. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis ini menjadi satu jalan, satu sebab kita semakin dekat, semakin mengenal dan semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, marilah kita sama-sama buka pertemuan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan melanjutkan membaca surah Yusuf sampai dari ayat 96 sampai ayat 103 atau 104 ya, satu fakrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu Misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara seiman, Bapak dan Ibu, para pendengar dan yang menyaksikan kajian ini, pertemuan ke-14 masih dalam konteks ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat ayat 21. Dan pada diri-diri kalian ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Tidakkah kamu memperhatikan, kalian memperhatikan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau mengkaji tentang ma'rifatullah min khilalin nafsi wal kaun. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui diri dan melalui merenungkan alam semesta. Dan khususnya sekarang kita akan membahas tentang proses penyiapan makanan dan sistem pencernaan yang menakjubkan. Jadi kemarin kita bahas bagaimana Allah menemukan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tumbuh dalam bumi jadi buah, jadi sayuran, jadi daging dan sebagainya. Nah sekarang kita akan lihat bahwa makanan-makanan ini juga tidak kemudian serta-merta. Ya, daging yang kita makan itu butuh proses juga yang rumit, ya, yang kompleks, tapi kalau dilihat sistematis bekerja dengan luar biasa. Ternyata membutuhkan satu sistem ini yang tidak mungkin dia tanpa diciptakan oleh zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha hebat, yang maha alim, maha hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama kita akan buka ayat Al-Qur'annya dulu. Surah 41 ayat 10. Surah 41 ayat 10. Surah Fussilat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 9, ya, biar tidak ini nyambung. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, apakah kalian menolak, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan bumi dalam waktu 2 masa? Ya. Kemudian lanjut kita ke ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dia telah meletakkan gunung-gunung di atas bumi. Wa baraka fiha, dan dia telah memberkahi, ya, di atasnya. Wa qaddara, dan dia telah mengukur fiha, di dalamnya, aqwataha, makanan-makanan. Jadi kebutuhan makanan kita telah diukur, ya, ditentukan, ya, bagi penghuni bumi, bukan hanya manusia, tapi bagi penghuni bumi, ya, semuanya sudah wa qaddara fiha aqwataha. Kebutuhan kambing apa, kebutuhan sapi apa, kebutuhan bebek apa, kebutuhan ayam apa. Wa qaddara fiha aqwataha. Allah telah mengukur, memastikan, membuat sistem. Fi arba'ati ayamin, dalam 4 masa 4 hari, sawa'an lis-sa'ilin. Ini ayat 41. Jadi berdasarkan surah 41 ayat 9 dan 10, semua sistem kehidupan di muka bumi yang berkaitan dengan makanan semua telah diatur secara sistematis
secara tepat, secara detail, luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah declare, yang mendeklarnya dalam surah 41 ayat 10 bahwa dialah yang mengatur semua ini. Maka kalau ya Al-Mukarram Agim sering mencontohkan cicak yang tidak bisa terbang, makanannya adalah remetuk yang bisa terbang. Ya. Sebuah sistem yang luar biasa, salah satu makanannya mungkin ya, nah, tapi unik ya, unik, tapi tetap bisa makan, bisa hidup. Ya. Ular makanannya apa, ayam makanannya apa, ayam dimakan manusia, rumit, subhanallah. Itu satu. Yang kedua, kita akan baca sebagai perenungan awal. Jadi yang Fussilat ini tentang sistem di muka bumi, tentang sistem penyiapan makanan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian surah 30 ayat 54. Surah 30 ayat 54. Surah Rum ayat 54. Surah 30 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari dha'fin, satu kondisi kelemahan. Sperma yang tidak bertenaga apa-apa, menikah dengan sel ovum yang tidak punya kekuatan apa. Tumbuh kemudian jadi janin, lemah. Ya, tidak bisa apa-apa, keluar masih lemah. Kemudian dijadikan oleh apa? Kekuatan, tumbuh. Lihat anak-anak lahir. Tidak bisa apa-apa, cuma bisa berbunyi, kemudian bisa duduk, kemudian bisa jalan secara perlahan, kemudian bisa lari. Lama-lama dia menjadi tegak, kokoh, kuat. Bisa merobohkan bangunan, bisa merobohkan pohon yang besar. Ya. Ja'ala huwallazi atau Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dan itu asalnya lemah. Menjadi kokoh, kuat, terutama di masa-masa kekuatan fisik 30-40 tahun, masa-masanya kekuatan fisik. Tsumma ja'ala, terus kemudian apa? Ja'ala, Allah menjadikan min ba'di quwwatin, setelah kuat dalam kondisi fisik yang kuat. Ya, istilah agim itu apa? Otot kawat, ya, tulang baja. Dha'fan wa syaibah. Setelah itu kecil lahir, besar, kuat, kokoh. Mulai 50, 52, 53, 54, 55. Yang asalnya kokoh kembali lagi seperti dulu. Dulu mungkin asalnya jalannya di papa, di beyeng. Sekarang mulai usia sudah banyak ke rumah sakit, lemah lagi. Jalannya sudah harus pakai tongkat. Lama-lama harus dibeyeng lagi. Lama-lama tidak bisa jalan. Pandangannya yang dulu tajam, asalnya juga memang dulu waktu kecil, pandangannya tidak jelas. Katanya kan kata para dokter, bahwa anak-anak itu ketika pas lahir, pandangannya tidak seperti kita yang sudah dewasa ini. Cuma dia nggak bisa ngomong. Gitu. Ternyata sudah tua, berkurang lagi. Memandangnya berkurang, pendengarannya berkurang, kekuatan kakinya berkurang, kekuatan tangannya berkurang, kulitnya mulai keriput, tangannya mulai agak bergetar, agak susah dikendalikan, tidak. Beda dengan yang masih muda, dikendalikan full. Kalau sudah tua mulai ada getaran-getaran yang di luar kendali otak. Subhanallah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, mulai rambutnya beruban. Ya, jadi uban itu salah satu tanda ketuaan ya. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir, dan Allah menciptakan ya, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui dan Maha mengukur, al-qadir, Maha mentakdirkan, mendesain, mengukur dan seterusnya. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, kita yang asalnya kecil menjadi besar, kuat, kemudian lemah lagi. Dari mana tubuh yang asalnya kecil, tidak berdaya, kemudian menjadi besar, berotot, berdaging, kuat, kokoh. Tulangnya asalnya kecil, lembut. Ya, anak kecil, bayi seperti itu, kemudian menjadi kokoh, kemudian kemudian menjadi. Dari mana tubuh yang kokoh itu ada, padahal ketika lahir itu tidak. Ketiga, surah 21, surah Al-Anbiya ayat 30, 21-30.
surah 31 ayat 21 ayat 30 mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jadi ini ayat ini mengokohkan pentingnya air dalam kehidupan. Ya. Dan ini dibuktikan ya, dalam ilmu modern dibuktikan bahwa air adalah satu-satunya cairan di muka bumi yang layak untuk dan bisa menuntaskan proses vital dan terjadinya interaksi kimiawi yang dahsyat, yang vital. Jadi air itu salah satu zat yang tidak boleh tidak ada dalam proses menuntaskan proses vital terjadinya interaksi kimiawi. Ini gula, garam, zat besi, zat apa itu dilebur oleh air menjadi satu leburan. Ya. Baik. Dengan 3 ayat ini mari kita renungkan ya, bagaimana sistematisnya dan rumitnya proses pencernaan sehingga bayi itu bisa menjadi besar, yang pada kesimpulannya nanti kita akan mengatakan tidak mungkin tanpa ada yang membuat, tidak mungkin tanpa ada yang menyiapkan, tidak mungkin tidak ada yang mengukur alam dan jagat raya ini, Allah yang Maha Kuasa. Ada beberapa persoalan. Yang pertama, dari manakah kita memperoleh bahan khusus yang menjadi sumber nutrisi bagi sel tubuh kita? Jadi para pakar biologi menemukan bahwa tubuh manusia sangat membutuhkan ketersediaan bahan-bahan yang terus-menerus untuk sel agar bisa berkembang dan terus bertahan hidup. Perlu disuplai apa? Yang pertama protein, yang kedua amonia, yang ketiga bahan karbohidrat, yang keempat lemak, dan yang kelima vitamin, dan yang terakhir air. Jadi kita butuh lemak, butuh protein, butuh vitamin, butuh karbohidrat, butuh amonia, dan butuh air. Dan itu harus secara terus-menerus ada dalam tubuh kita untuk mengembangkan sel-sel tubuh kita. Itu kebutuhannya. Maka pertanyaannya, dari mana sel itu bisa mendapatkan gula, bisa mendapatkan vitamin, bisa mendapatkan lemak, bisa mendapatkan protein? Itu pertanyaan pertama. 2, permasalahannya adalah bahan-bahan tersebut yang dibutuhkan oleh manusia yang akan memberi nutrisi kepada seluruh sel yang jumlahnya jutaan dalam tubuh kita, itu adanya dalam hewan dan sayur-sayuran atau buah-buahan. Sekarang pertanyaannya, dari mana tumbuh-tumbuhan dan hewan itu mendapatkan bahan-bahan tadi dalam jumlah besar? Itu 2. Jadi pertanyaan pertama, dari mana kita akan mendapatkan itu semua? Lemak, karbohidrat, gula, kemudian vitamin, protein dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang, bagaimana hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa dapat itu? Itu kedua. Selanjutnya, bagaimana bisa menyediakan bahan tersebut bagi setiap sel dalam tubuh manusia? Baik sel itu ada dalam otak, jantung, sumsum tulang, di permukaan kulit. Berapa banyak jutaan pembuluh pokok yang harus dibentangkan untuk setiap sel dalam tubuh manusia. Jadi sudah ada pun bagaimana menyuplainya, bagaimana mengirimkannya ke sel otak. Tidak mungkin daging ayamnya, telurnya dikirim ke sini. Ke kulit, tidak mungkin buah apelnya dimasukkan ke sini. Bagaimana buah-buah, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, lemak, gula, agar bisa dikirim ke seluruh sel anggota tubuh kita dan layak untuk dikonsumsi sehingga menjadi kehidupan. Karena kita tahu tubuh kita tidak memakan buah apel langsung, tapi dia mengambil sari-sari yang bisa dia konsumsi.
Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu modern menjelaskan bahwa bahan itu adalah untuk memproses buah-buah daging agar bisa menjadi layak dikirim ke seluruh sel tubuh yang ada di otak, yang ada di mana-mana. Itu memerlukan, ternyata tidak bisa. Jadi tidak bisa makanan sekonyong-konyong dimakan kemudian otomatis jadi. Ternyata tidak. Perlu satu sistem lagi. Jadi makanan kita ada dalam buah, daging, hewan, nabat, ya kan, itu protein nabati, protein hewani. Tapi kemudian itu perlu juga satu proses yang rumit. Perlukan apa? Yang pertama mohon maaf. Yang pertama memerlukan berbagai enzim. Jadi si makanan tadi memerlukan berbagai bahan lain agar dia bisa dikonsumsi. Jadi si daging ini, si nasi ini, si sayur ini, si buah ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita kecuali dicampuri bahan kimia lain yang membuat dia layak dikonsumsi oleh sel-sel kita. Apa? Yaitu yang pertama berbagai enzim. Ya, di antaranya katanya di sini saya bukan ahlinya, tapi berdasarkan ilmu modern agar semakin menambah keimanan kita. Yang pertama adalah enzim pepsin, ranin, tripsin, ya, yaitu untuk mengubah protein menjadi asam amonia. Jadi menjadi asam amonia itu tidak bisa protein tiba-tiba jadi asam amonia, tapi membutuhkan enzim seperti yang saya sebutkan tadi, pepsin, ranin, dan tripsin. Ya. Sehingga si protein yang ada terkandung dalam dalam buah-buahan atau dalam daging, dalam apa, itu kemudian layak dikonsumsi oleh sel yang sedang membutuhkan makanan. Ada juga enzim lainnya, yaitu untuk mengubah karbohidrat dan lemak menjadi gula, ya, dan seterusnya. Baik. Lalu dari mana enzim itu ada? Enzim itu ada ternyata satu dalam ludah kita. Jadi ludah ini kita nasi dikunyah, dicampur ludah itu. Bayangkan ibu bapak kalau di mulut kita tidak ada ludah. Kita mungkin membayangkan sebelum mempelajari ini, ludah itu seperti tidak bermanfaat. Subhanallah. Kalau kita punya makanan sejagat raya ini, seisi dunia ini, seisi bumi ini, semua dunia milik kita, semua makanan milik kita, semua aset usaha milik kita, tapi kita tidak dikasih ludah saja sama Allah, bagaimana kita mau makan? Karena ternyata di dalam ludah itu ada enzim khusus, ya, yang dia membantu untuk proses kimiawi agar makanan bisa dicerna, ya, agar bisa menjadi asam tadi amonia, ya, kemudian menjadi dan sebagainya. Juga ada enzim yang ada dalam perut. Juga ada enzim yang ada dalam usus. Subhanallah. Bahkan saya pernah mendengar seorang guru besar di IPB, beliau adalah Prof. Nur, ya, guru saya. Beliau juga suka ikut kajian kita di sini. Beliau seorang profesor di IPB yang haus dengan ilmu, terus belajar dan terus belajar. Ya, saya mendapatkan bahwa begini, salah satu keajaiban yang ada dalam sistem pencernaan kita. Nasi yang kita makan, itu kita tidak butuh nasinya. Ampasnya nanti kita akan buang. Kita butuh gulanya yang sudah diproses dan layak dikirim ke seluruh tubuh kita yang memerlukan gula. Baik. Nasi itu harus dicampur enzim agar dia bisa berubah menjadi gula yang bisa layak dicerna. Ternyata enzim itu ada tadi dalam ludah, dalam perut, dalam usus kita. Dan kata beliau, ajaibnya beliau meneliti. Beliau seorang profesor ahli ilmu enzimologi. Ya, subhanallah, maka itulah sebabnya, ya, dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang akan semakin takut dengan Allah itu adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Semakin tahu rahasia di balik alam semesta ini, rumitnya sistem yang ada dalam semesta ini, maka dia akan semakin mengatakan, ya Allah,
Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Saya baru baca ini saja tadi malam, bergetar tubuh saya. Betul-betul ketika kita melihat ludah ternyata enzim untuk menghancurkan makanan dan sebagainya. Kita subhanallah, subhanallah. Kita baru sadar bahwa dalam tubuh kita itu ada sistem yang rumit yang tidak mungkin ada tiba-tiba, kecuali sistem itu justru disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nasi diproses oleh enzim yang ada dalam tubuh kita itu butuh waktu. Tadi saya kirim tanya, saya WA ke beliau karena saya lupa. Ternyata nasi kalau diproses oleh tubuh kita sesuai sistem yang dibuat oleh Allah, kalau kita nyebutnya begitu. Kalau orang yang ateis menyebutnya oleh sistem alam. Jadi bedanya sebetulnya kalau kita melakukan ini kepada para guru, kepada para pendidik, Islamisasi sains itu gampang. Gampang mudah maksudnya. Gampangnya guru ngajarin ke murid itu harus ada nyebut Allahnya. Jangan mengatakan tata surya kita terdiri dari bla 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 bla. Harusnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem tata surya yang terdiri dari ini. Cipta biologi, anatomi tubuh. Jangan manusia terdiri dari, jangan, tapi katakan apa? Allah menciptakan manusia terdiri dari, begitu saja sebenarnya. Awal-awal angka awal tinggal dikaitkan bahwa ini dicipta oleh Allah. Sekali lagi, logika manusia sehat tidak menerima ada barang ciptaan tidak ada yang mencipta. Masa guru-guru juga masih percaya bahwa ada tubuh manusia tidak ada yang mencipta, bahwa ada sistem tata surya yang begitu saja. Walaupun buku-buku itu yang menulisnya bisa jadi orang non-muslim, orang sekuler, orang komunis, orang apa misalnya buku pelajaran yang kita pegang hari ini. Tapi kita sebagai orang muslim, sebelum kita bisa menulis buku yang selalu menyebut kata Allah dalam ilmu sains itu, dalam fisika, dalam biologi, dalam astronomi, dalam apa saja, kita mengajarkannya apa susahnya kita mengatakan Allah yang menciptakan tata surya, Allah yang menciptakan sistem pencernaan, Allah telah menciptakan manusia tersusun dari ini, tersusun dari itu. Sederhana. Baik, kita kembali lagi. Ajaibnya sistem pencernaan dan proses kimia yang disiapkan oleh Allah dalam tubuh kita, kata Prof. Nur, seorang ahli enzimologi, kalau diproses di perut kita nasi untuk menjadi gula, ya, itu butuh waktu, kata beliau, itu butuh waktu, di dalam perut butuh waktu 5 jam. Jadi kita makan nasi nih jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 itu sudah bisa dicerna oleh sel-sel tubuh kita yang memerlukan zat gula yang tergandung dalam nasi, zat gula yang tergantung dalam singkong, zat gula yang tergantung dalam gandum dan sebagainya. Butuh 5 jam. Ya. Tapi kalau nasi ini diproses oleh proses kimia buatan, para ahli misalnya membuat enzim-enzim yang seperti tergandung dalam ludah, tergandung dalam dan sebagainya, itu butuh waktu berapa? 24 sampai 48 jam, butuh 2 hari. Bayangkan kalau sistem tubuh kita seperti itu. Kita makan sekarang baru merasakan kenyang, baru terpenuhi sistem yang Allah buat butuh 5 jam saja. Maka kalau kita makan, kita istirahat sebentar, pelan. Sudah, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Bahkan keajaiban lagi, kata Prof. Nur apa? Kenapa Nabi mengajarkan kalau buka itu pakai kurma? Sunnah. Ya, dalam hadisnya, buka itu dianjurkan. Makanan yang pertama, mudah-mudahan semakin menguatkan keimanan kita, semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa diri kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang diutus yang tahu hal-hal yang detail ini adalah utusan Allah yang maha benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanan yang tadi diproses, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada dan sebagainya. Itu kan perlu dari mana persiapannya, penyediaannya. Ya tentu kalau tumbuh-tumbuhan dari yang pertama benihnya, ya, benih padi, benih jagung, benih
benih-benih buah-buahan, ya, itu sudah Allah persiapkan benih. Ya. Allah sudah menegaskan bahwa Allah sudah mempersiapkan, misalnya pohon jagung yang sekarang yang tumbuh ini dari benih yang sebelumnya, benih yang sebelumnya dari benih yang sebelumnya, benih yang sebelumnya dari benih yang sebelumnya, dan tidak mungkin begitu terus sampai pada titik bahwa benih yang pertama dicipta oleh Allah SWT. Itu yang tidak mau diakui oleh orang-orang ateis, orang-orang komunis, bahwa ada proses penciptaan. Tidak mungkin jagung tiba-tiba begitu saja jadi, pasti ada proses. Bolehlah ada buah, ada pohon yang kemudian misalnya dikawinkan dan sebagainya sehingga jadi pohon baru, ya, bentuk baru, buah ini, mangga ini dikawin namanya jadilah mangga. Ujungnya ada satu pencipta yang menciptakan bahan pertama. Ya, ini Allah tegaskan dalam surah 50 ayat 7 sampai 8. Surah 50 ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Nah, pertengahan ayat bagian tengah sampai akhir. Wa ambatna fiha. Ya, buminya Allah persiapkan, ada gunung-gunungnya untuk mengokohkan, wa ambatna fiha. Dan kami tumbuhkan fiha di muka bumi min kulli zaujin bahij. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, tanam-tanaman yang indah. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Tanam-tanaman yang indah, bahij yang indah. Zaujin yang berpasang-pasangan. Jadi bahkan ada satu buku diteliti bahwa tumbuh-tumbuhan itu ada pasang-pasang, ada betinanya, ya, ada jantannya, ada betinanya, itu zaujin, pasang-pasang. Jadi Allah mendeklar bahwa bahan tumbuh-tumbuhannya kami sudah siapkan berdasarkan surah 50 ayat 7 dan 8. Nah, yang nantinya akan menjadi bahan makanan kita. Baik, tapi tidak cukup. Benih-benih itu harus tumbuh di dalam tempat yang subur. Ya. Maka Allah jelaskan di dalam surah 26 ayat 7 sampai 8 juga. Surah 26 ayat 7 sampai 8. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tidakkah mereka memperhatikan bumi? Jadi Allah telah mempersiapkan bumi. Ya. Bumi yang cukup untuk dijadikan tempat menanam, yang layak untuk ditanami tanam-tanaman, ditanami padi, ditanami sayur dan sebagainya. Dan itu yang mempersiapkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup benih tanah. Oh, tidak cukup. Masih butuh apa? Butuh air. Ya, karena tidak mungkin, makanya kalau kita kekeringan, kemarau berkepanjangan, tidak bisa ada yang membuat hujan untuk satu negara aja memenuhi kebutuhan. Tidak bisa. Ujung-ujungnya kita harus meminta pertolongan istisqa. Salat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita butuh air. Ya. Butuh air. Ya, ayatnya surah 32 ayat 27. Surah 32 ayat 27. Surah As-Sajdah ayat 27. Nah, setiap Jumat kita baca. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat, memperhatikan bahwa kami mengarahkan air, menggiring air. Di sini air di sini adalah awan yang akan menjadi hujan ke bumi yang tandus, ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an. Coba tempat sekeliling kita kalau musim panas kering kerontang, jangankan ditanam-tanamin, pecah-pecah kadang tanahnya. Tapi setelah turun hujan, fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, setelah disirami hujan,
tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan yang dimakan oleh binatang mereka. Perhatikan, Allah mengartikan apa? Oleh binatang. An'amuhum, oleh binatang ternak, ayam mereka, kambing mereka, sapi mereka, wa anfusuhum, dan dimakan oleh diri mereka. Tumbuhannya dimakan, hewannya dimakan oleh diri manusia. Afala yubsirun, tidakkah mereka memperhatikan? Menurut para ahli, air itu dibutuhkan secara terus-menerus dan Allah menurunkan ke bumi secara terus-menerus dengan rata-rata 16 juta ton per detik. Jadi, hujan di seluruh bumi ini kalau diukur itu terjadinya rata-rata 1 detik. Bayangkan, 1 detik Allah menurunkan 16 juta ton air. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ma khalaqta hadza. Allah setiap detik Allah menurunkan 16 juta ton per detik. Satu hal juga yang kalau kita perhatikan akan menambah keimanan. Hujan itu turun bukan dalam gelontoran-gelontoran besar. Kalau tiba-tiba rumah ini ketiban air sebesar tronton, sebesar rumah, hancur rumah kita. Allah menurunkannya dalam bentuk percikan-percikan yang tidak mengganggu kehidupan kita. Bahkan kita pergi bisa pakai payungnya tidak rusak. Subhanallah, subhanallah. Dengan proses yang subhanallah sangat rumit dan sistematis. Rumit tapi sistematis. Bayangkan Allah mengangkat proses penguapan. Setelah jadi awan, jadi uap, ditebaklah oleh angin secara pelan-pelan. Allah ciptakan suhu di mana hujan itu akan turun sehingga suhu yang melayak awan itu kemudian menetes menjadi air. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah cara Allah tadi. Awalam yarau anna nasuqul ma. Awan itu digiring pelan oleh angin. Karena hujannya akan terjadi di Bogor. Allah ciptakan suhu yang tepat kemudian awan itu menetes menjadi air di Bogor. Curah hujan turun, subhanallah, dan turun dengan percikan-percikan kecil yang tidak mengganggu kehidupan. Andai manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, banjir dan sebagainya, maka hujan itu tidak akan mendapatkan kemadaratan. Justru hujan itu akan membawa keberkahan dan keindahan. Subhanallah. Apakah cukup dengan air saja? Tidak. Tumbuh-tumbuhan butuh gas karbon dioksida, ya, sebagai bahan mentah yang sangat penting untuk pembuatan makanan dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu butuh gas karbon dioksida agar proses pembuatan makanan dalam tubuh sayur, dalam tumbuh buah itu terjadi dengan normal sesuai dengan seharusnya. Baik dari mana gas itu Allah keluarkan? Gas karbon dioksida Allah keluarkan dari kita manusia. Allahu Akbar. Jadi manusia mengeluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksidanya diserap oleh lingkungan kita, oleh buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan alam semesta manusia ini. Nanti buah-buahannya dimakan lagi oleh manusia. Siapa zat yang menciptakan sebuah siklus penyiapan makanan yang sangat indah ini? Tidak ada yang bisa kita katakan kecuali kita mengatakan subhanallah, masya Allah. Kalau kita beli makanan, makan dibeli lagi. Kalau ini makanannya diadakan, ini muter ke sini. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Kita makan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan makan kita. Kita makan hewan, hewan makan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhannya dimakan hewan, hewannya dimakan kita, kitanya dimakan tumbuh-tumbuhan. Istilahnya begitu. Subhanallah. Subhanallah. Cukup sampai di situ? Tidak cukup. Butuh sinar matahari. Kenapa butuh sinar matahari? Karena si tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan hewan dan seringkali menjadi makanan kita, hewannya juga butuh. Jadi hewan memakan tumbuh-tumbuhan, hewannya dimakan kita juga kan? Atau tumbuh-tumbuhan langsung dimakan kita. Nah, sekarang yang perlu disuplai adalah tumbuh-tumbuhan ini. Dari mana dia? Nah, butuh klorofil. Ya. Jadi bahan mentah terakhir adalah sinar matahari yang diambil oleh tumbuhan dengan perantara klorofil yang ada dalam daun. Jadi, si tumbuh-tumbuhan buah ngambil dari matahari, tapi nggak bisa begitu saja. Butuh namanya klorofil yang ada dalam sel, ya, dan yang sampai ke bumi dalam kadar yang cukup. Subhanallah. Jadi, matahari diciptakan oleh Allah mengirim, ya,
mengirim sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses pembuatan makanan dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, si tumbuh-tumbuhan nggak bisa ngambil begitu saja, maka dia harus ada namanya klorofil untuk menangkapnya, kemudian disebar ke tubuhnya. Subhanallah. Perhatikan, seandainya jarak matahari terlalu dekat, maka tumbuh-tumbuhan terbakar karena panas. Seandainya jarak matahari terlalu jauh, maka dia tidak akan dapat zat yang dibutuhkan. Subhanallah. Maka Allah tegaskan dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Disinilah Allah menaklukkan bagi kalian matahari. Jadi matahari seperti tidak butuh kita kadang. Nggak pernah kita, ya Allah, besok sinarkan ya Allah matahari, kecuali yang mau panen, misalnya mau jemur padi. Padahal sinar matahari itu sangat dibutuhkan. Kebun yang kita tanam, kalau tidak ada matahari nggak akan tumbuh, nggak akan menghasilkan. Subhanallah. Dan Allah telah mentaskhirnya secara gratis kepada kita. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik, saya perlu tambahkan penjelasan yang dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Iman ini. Zat hijau atau zat hijau daun klorofil merupakan satu-satunya pabrik yang bisa mengolah masukan bahan mentah berupa garam. Ya, jadi kan kita butuh garam, butuh gula, butuh apa-apa. Itu ada di mana? Adanya di tumbuh-tumbuhan atau di hewan. Nah, dari mana hewan tumbuh-tumbuhan itu ngambil? Prosesnya yaitu diproses melalui klorofil. Jadi garam, mineral, tanah, air, udara, sinar matahari membuat gula yang berubah menjadi berbagai bahan makanan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Hal ini terlaksana melalui enzim khusus, ya, dan interaksi kimiawi yang cermat dan teratur. Klorofil inilah merupakan ungkapan yang bagi titik-titik hijau yang kecil berenang di dalam beberapa sel tumbuhan, khususnya sel daun. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan memproduksi volume besar dari klorofil. Ini guna mengubah bahan mentah tersebut menjadi nutrisi yang layak sehingga cukup. Subhanallah. Ya, jadi klorofil ini fungsinya. Subhanallah. Dan siapa yang bisa membuat klorofil? Siapa yang membuat zat hijau daun itu? Gak ada yang bisa. Maka Allah tegaskan terakhir, ya, tentang klorofil dan tentang bagaimana penyiapan sistematis yang ada dalam tumbuhan. Allah tegaskan di dalam surah 6 ayat 99. Surah 6 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah yang menurunkan air. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Kemudian kami tumbuhkan segala sesuatu. Fa akhrajna minhu khadira. Perhatikan. Siapa yang menjelaskan bahwa dia menciptakan kehijauan dalam tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Raja mana? Tuhan mana yang menjelaskan menciptakan kehijauan dalam tumbuh-tumbuhan? Yang itu ternyata menurut para ahli sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Andai seluruh tumbuh-tumbuhan itu tidak ada klorofilnya, tidak ada zat hijaunya, maka kita tidak bisa hidup sebetulnya. Siapa yang menjelaskan ini? Rasulullah Muhammad SAW yang tidak sekolah, yang tidak belajar kedokteran, tidak belajar biologi, tidak belajar IPA, tapi dia menjelaskan masalah klorofil dan hijau ini di dalam surah 6 ayat 99. Maka di akhir kita pasti akan mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim wa innahu lahaqqul yakin. Sungguh Al-Quran benar dan ada Allah di sana yang mengirimkan firman-Nya melalui Rasulullah sehingga sampai detail menjelaskan masalah hijau-hijau yang ada dalam tumbuhan. Padahal ternyata setelah diteliti, zat hijau atau klorofil yang ada dalam tumbuhan itu sesuatu yang paling kita salah satu yang penting dalam kehidupan kita. Andai tidak ada klorofil yang hijau itu, masa kita tidak bisa hidup. Dia kata Allah apa? Fakhrajna minhu khadira. Maka mengeluarkan hijau. Baru setelah ada hijau tumbuh apa? Habban, tumbuhlah biji-bijian, tumbuhlah buah-buahan, buah korma, buah anggur, buah zaitun, buah delima, buah jeruk, buah apel. Karena ada hijau yang ada dalam daun itu.
Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Betul apa yang Allah katakan. Sanurihim ayatina. Terakhir saya ingin menutup dengan ayat ini. Bahwa Allah telah mengumumkan sejak 1400 tahun yang lalu melalui lisan Rasulullah SAW bahwa kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Surah 41 ayat 53. Pak Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim. Saya akan perlihatkan tanda-tanda kami. Tanda itu tanda wujudnya, tanda kekuasaan, tanda ilmunya, tanda qudratnya, tanda iradatnya, tanda Allah Subhanahu wa taala fi anfusihim, fil afaqi, di jagat raya, tumbuh-tumbuhan, astronomi dan sebagainya yang kita bahas tadi, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, saya akan persaksikan, saya akan perlihatkan tanda-tanda keberadaan saya fil afaq, di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri. Maka kemarin kita katakan cara mengenal Allah dua yang efektif. Satu, diri, yang kedua alam semesta. Itu saja. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq, sampai jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar, Quran itu benar, Rasulullah itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang maha. Subhanallah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bahwa sistem pencernaan yang Allah ciptakan, baik penyiapan makannya di luar yang begitu sistematis, baik juga penyiapan organ tubuh kita yang bisa memproses makanan yang sudah diproduksi oleh alam, semuanya itu adalah dalil akan keberadaan Allah, dalil akan kekuasaan, dalil kemahabijaksanaan, dalil kemahamengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu harus mengantarkan kita menjadi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tunduk dan patuh atas perintah-perintah Allah. Maka makanan yang diharamkan pasti bahaya, karena dialah yang tahu tentang bahaya tubuh kita. Makanan yang dianjurkan, yang disunatkan, pasti itu makanan yang penting dan bermanfaat, karena dialah yang menciptakan makanan dan menciptakan tubuh kita. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.